Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik dan kita semua dalam keadaan sehat. Bahkan pagi ini kita bersama-sama dipersatukan kembali untuk kita bersekutu, untuk kita datang kepada Tuhan dalam satu tujuan yang sama, yaitu kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian sebagai kerinduan kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. ku mengasihi-Mu. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita pagi ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, tunduk kepala. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di mana di minggu pagi hari ini kami bersama-sama dipertemukan kembali melalui media virtual ini ya Tuhan, untuk bersama-sama beribadah. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati firman Tuhan yang akan ditaburkan, biarlah menjadi berkat bagi kami. Satu kerinduan kami ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini seutuhnya ke tangan kuasa Tuhan. Inilah ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Beginilah
Bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita menerima makanan rohani, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nur Yulia Gus Halatu dengan judul Iman yang Sehat di Tengah Dunia. Salam Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara semua pagi ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua terus merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa, memohon pimpinan Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Di dalam kita bersama-sama beribadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di pagi ini. Saat ini hamba-Mu hendak menyerahkan waktu penyampaian kebenaran firman. Bukalah hati kami, bukalah setiap pikiran kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman ini, supaya firman ini dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami terus berpadanan kepada firman Allah di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu menyerahkan waktu penyampaian kebenaran firman ini. Biarlah Allah berkaya dan bekerja supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua, baik bagi hamba-Mu juga saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang saat ini melihat dan mendengarkan melalui media virtual ini di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto, tadi kita sudah bersama-sama membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 1 ayat 15 sampai pasal 15 ayat yang ke-58 yang sama-sama sudah kita dengarkan tadi. Saya akan mengulangi membacanya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Iman yang Sehat di Tengah Dunia yang Sakit. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di televisi ketika Bapak Ahmad Yuryanto menyampaikan pengumuman berkenaan dengan data pasien yang dirawat atau yang sembuh atau yang meninggal, ia selalu mengakhiri dengan mengatakan selalu menjaga kesehatan dan menjaga imun supaya tidak mudah tubuh kita terserang virus atau penyakit. Demikian juga halnya supaya iman kita sehat, supaya tubuh rohani kita sehat, maka kita pun harus menjaga iman kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang sehat di tengah dunia yang sakit. Saya akan memulai dengan satu pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Adakah di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang tahu apa yang akan terjadi dengan esok hari? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara, di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang tahu apa yang akan terjadi dengan esok hari? Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara tidak ada manusia pun di bawah langit dan di atas bumi ini tahu apa yang akan terjadi dengan esok hari. Kita bisa melihat dalam kenyataannya hidup sehari-hari,
Situasi dan kondisi dunia tidak pernah pasti. Keamanannya, ekonominya, dan lain-lain. Semuanya tidak pasti. Saat ini nilai-nilai berharga dari sebuah kehidupan itu dijual murah. Banyak orang tidak mau mempertahankan integritas. Banyak orang tidak mau mempertahankan kejujuran. Banyak orang tidak mau mempertahankan iman. Dan semuanya itu sudah mulai langka ditemui di dunia ini. Setiap hari selalu ada peperangan antara pikiran yang baik dengan pikiran yang jahat. Perang antara iman dan kuasa kegelapan terus terjadi yang berusaha mempengaruhi rohani anak-anak Tuhan. Lalu standar moralitas yang gagal. Apalagi dalam masa pandemik ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat kriminalitas ada peningkatan. Banyak orang melakukan hal-hal yang di luar nalar mereka. Karena apa? Karena terdesak dengan hal-hal untuk jasmani mereka. Itulah sebabnya mereka melakukan sebuah tindakan-tindakan yang melanggar moral, tetapi itu dilakukan. Saat ini juga kita melihat keluarga-keluarga sedang diserang oleh kuasa jahat, hawa nafsu dan lain sebagainya. Tidak sedikit keluarga Kristen yang runtuh. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini sesungguhnya saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua menjalani hidup di kondisi yang sakit. Arogansi kita temui di mana-mana, materialisme, kesombongan, amoralitas, hawa nafsu kedagingan, kesenangan dan kecemaran saat ini banyak dijumpai dan tidak tersembunyi lagi. Dan semuanya itu terjadi di sekeliling kita dan bahkan kita bisa melihatnya secara terang-terangan. Baik melalui media televisi, media cetak ataupun media online. Hal-hal inilah yang menghantui setiap manusia, tidak terkecuali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah kondisi dunia saat ini yang sedang sakit. Inilah yang boleh saya katakan virus atau penyakit. Yang kalau kita tidak hati-hati, maka kita dapat terserang atau terpapar virus-virus seperti ini. Alkitab sudah memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini akan semakin jahat. Orang-orang akan memalingkan diri dari Allah. Kepuasan jasmani yang menjadi tujuan hidup manusia. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini, iman kita dipertaruhkan. Apakah kita terpengaruh atau kita menang terhadap itu semua? Rasul Paulus dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Korintus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, juga kepada kita semua gereja-gereja sekarang ini, supaya iman orang percaya tetap kuat, supaya iman orang percaya tetap sehat di tengah dunia yang sakit seperti sekarang ini. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya iman kita tetap sehat dan kuat di tengah dunia yang sakit seperti sekarang ini? Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Yang pertama Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Kata teguh ini berarti tenang dan tabah. Jangan goyah artinya jangan bergeser atau tidak dapat digerakkan atau tidak bergeser. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus ini berkenaan dengan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ini dikatakan oleh Rasul Paulus? Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, perjalanan kekristenan itu tidak mudah. Ada banyak ujian, ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak pencobaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh,
jangan goyah. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, dengan pengaruh dan keadaannya, kita harus tetap tenang dan teguh. Jangan sampai kita bergeser dari pengharapan iman, dari iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, situasi dan kondisi keadaannya saat ini, jangan sampai kita tergoda. Artinya Paulus mengatakan supaya kita tetap tenang dan teguh dari iman dan pengharapan kita pada Tuhan Yesus. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan, hidupilah firman Tuhan, akuilah kelemahan dan kekurangan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah yang pertama, supaya iman kita tetap sehat, kita harus berdiri teguh, jangan goyah dengan cara membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, hidupilah firman Tuhan, dan akuilah kelemahan dan kekurangan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita tetap sehat di tengah dunia yang sakit seperti sekarang ini? Yaitu giat dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kita bertanya Bapak, Ibu dan Saudara, apakah ada hubungannya? Apakah ada sebab akibatnya antara giat dalam pekerjaan Tuhan dengan kondisi dunia? Dengan kehidupan dunia dan tantangan bagi kita saat ini. Mari kita harus memahami maksud Rasul Paulus, Bapak, Ibu dan Saudara. Arti perkataan Rasul Paulus ini adalah yang dimaksud giat dalam pekerjaan Tuhan adalah berlimpah dalam kualitas dan kuantitas. Artinya Bapak, Ibu dan Saudara, mari melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang setia, maka kita pun juga setia. Saat ini banyak orang Kristen yang mulai tidak setia. Salah satu penyebabnya adalah karena pandemi COVID-19 ini. Banyak iman Kristen yang mulai goyah. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak lagi giat. Tidak lagi setia dalam berdoa. Tidak lagi setia dalam beribadah. Baik secara offline, baik secara online, maupun baik secara live streaming dan lain-lain. Mereka menjadi kendor, mereka doanya menjadi kendor. Karena apa? Ya karena situasi dan kondisi ini. Yang dimaksud giat dalam pekerjaan kita, kalau Allah kita adalah Allah yang setia, maka kita pun harus setia. Jangan sampai kita lemah iman, jangan sampai kita kendor dalam berdoa, dalam beribadah. Memang godaan dan tantangannya seperti ini adalah banyak orang meninggalkan ibadah mereka dan doa mereka. Padahal ada ibadah yang dilaksanakan secara online atau live streaming. Bahkan juga ada gereja yang sudah mengadakan ibadah secara offline. Tetapi oleh karena pengaruh ini, mereka jadi kehilangan kesetiaan mereka. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, maka kita pun menjaga kekudusan hidup kita. Perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, sikap kita dan lain sebagainya. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Inilah yang harus kita lakukan supaya iman kita tetap sehat di tengah situasi dan kondisi atau di tengah dunia yang tidak sehat ini atau di tengah dunia yang sakit ini. Sebagaimana halnya supaya virus dan penyakit itu tidak masuk dalam tubuh jasmani kita, maka kita harus menjaga imun kita.
Sama halnya, supaya iman kita sehat, maka kita harus menjaga kerohanian kita. Dengan cara apa? Supaya kita berdiri teguh, jangan goyah. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, supaya kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kalau Allah kita setia, berarti kita harus menjadi orang-orang yang setia. Dalam keadaan dunia yang sakit, jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita beristirahat, dan juga ada waktu kita bersekutu. Gunakan waktu kita untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk beribadah. Jangan sampai itu kendor. Lalu yang kedua, kalau Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus, Tuhan yang kudus, maka kita pun harus menjaga kekudusan hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, sikap kita, dan yang lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki iman yang sehat, supaya Anda selalu kuat dalam menjalani kehidupan di dunia yang sakit ini. Milikilah iman yang sehat, supaya Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara, mari berdiri teguh, jangan goyah. Yang kedua, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Itulah cara kita menjaga supaya iman kita sehat dan rohani kita tidak mudah terserang oleh virus atau penyakit-penyakit dunia yang dapat meruntuhkan, yang membuat kita menjadi sakit secara rohani. Setialah kepada Tuhan. Gunakan waktu Anda untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Hiduplah kudus sebagaimana Allah itu kudus. Perkataan kita dijaga, pikiran kita dijaga, hati kita dijaga, perbuatan kita dijaga, kesaksian kita, hidup kita dijaga. Biarlah kebenaran firman ini memberkati saya, Bapak, Ibu, dan saudara semua, supaya kita tetap sehat iman kita di tengah dunia yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi ini. Meteraikan firman itu dalam hati kami, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang sehat, baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Supaya kami dapat menjaga tubuh jasmani kita supaya sehat, juga rohani kami juga sehat di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemik dan di tengah-tengah dunia yang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman yang sangat meneguhkan sekali. Milikilah iman yang sehat di tengah dunia yang sakit. Mari kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk menaikkan pujian Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa
dalamku. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini sekaligus doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita sebelum berdoa mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa syafaat. Ada dua pokok doa yang kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita terus mendoakan untuk bangsa dan negara kita. Dan yang kedua, kita terus juga mendoakan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di wilayah BPD Jatim 1 dan GBI Pertama Mojokerto. Dan saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara mendoakan untuk hamba Tuhan yang bernama Pak Jim Sumual, Pendeta Ireng Mariawan, dan Bapak Agustinus Samosir yang mereka saat ini sakit, yang ada di Surabaya, Kediri, juga Jakarta. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama beribadah satu dengan yang lainnya. Sekalipun kami melalui media virtual ini, tetapi tidak mengurangi makna ibadah kami, sukacita ibadah kami. Sekalipun raga kami atau fisik kami tidak menjadi satu, tetapi hati kami satu. Kami ingin menggunakan waktu dan kesempatan dengan media ini untuk kami belajar setia kepada Tuhan, sebagaimana Allah kami adalah Allah yang setia. Kami sadar Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kami tidak dapat mengandalkan kemampuan, kepandaian kami, kekuatan kami, tetapi mengandalkan Engkau saja. Karena hanya Engkau-lah yang dapat menyehatkan rohani kami, juga jasmani kami. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami terus mendoakan bangsa kami. Kasihanilah bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami dari pandemik COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa upaya pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, supaya sinergitas ini boleh terus berjalan untuk menekan, bahkan memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Juga berdoa untuk masyarakat supaya mereka juga sadar dan mematuhi protokol kesehatan pemerintah. Kalaupun mereka harus keluar rumah, kalaupun mereka harus bekerja, kalaupun mereka harus beraktivitas, mereka tetap menggunakan protokol pemerintah untuk melindungi mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya masa pandemik ini Tuhan Allah sendiri yang memulihkan, berkati setiap upaya pemerintah dengan segala berbagai hal, baik melalui tenaga medis, obat-obatan, dan yang lain sebagainya. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di BPD Jatim 1 dan Bali. Kami menyerahkan untuk gereja-gereja yang di dalamnya. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang. Tuhan memberkati jemaat-jemaat. Tuhan melindungi, menyertai mereka. Biarlah dalam masa pandemik ini mereka tidak kehilangan sukacita, mereka tidak kehilangan semangat untuk terus
mengasihi Tuhan, sekalipun saat ini mereka belum beribadah di rumah ibadah gereja, tetapi mereka tetap memiliki sukacita roh yang menyala-nyala, beribadah dengan cara yang dilakukan, apakah itu live streaming ataupun online dan yang lain sebagainya. Kami mendoakan untuk Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati gerejamu di tempat ini, memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, memberkati kesetiaan mereka, pengabdian mereka, pertumbuhan iman mereka, supaya dalam masa pandemik ini menjadikan kami semakin dewasa, menjadikan kami semakin mengasihi Tuhan, menjadikan kami semakin berintrospeksi bahwa sesungguhnya kami sangat lemah di hadapan virus yang sangat kecil ini. Untuk itu Tuhan, ajari kami Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Allah di tempat ini. Berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Slamet, Mbak Melinda. Berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Ayu, Ibu Foni, Ibu Sri Turini, Saudara Agung. Berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Isdaryati, keluarga Bapak Rio, Bapak Sugeng, Bapak Sunardi, Ibu Yohana, Ibu Ika Maufa. Berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Fitra, Bapak Irman, Bapak Kusno, Ibu Wiwin. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Sriono, Pak Rahmat, Pak Daniel, Bapak Sutopo, Bapak Erik, Bapak Wartono, Ibu Hesti. Berdoa Tuhan untuk keluarga Mas Daniel, Mas Rudi dan Mbak Yuni. Biarlah penyertaan dan pimpinan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, perlindungan secara pertolongan Tuhan selalu melimpah atas hidup mereka semua. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan selalu dilimpahkan dalam hidup Bapak, Ibu dan saudara. Kiranya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan dan pelindungan dari Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan Bapak, Ibu dan saudara dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan persepuluhan yang sudah Bapak, Ibu dan saudara persiapkan. Biarlah persembahan dan persepuluhan ini menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Mojokerto. Biarlah apa yang sudah Bapak, Ibu dan saudara tabur itu menjadi sukacita, menjadi berkat bagi keluarga Bapak, Ibu dan saudara semua. Akhirnya Bapak, Ibu dan saudara, saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, jagalah kesehatan Bapak, Ibu dan saudara semua, atau ikuti aturan protokol kesehatan pemerintah. Kalaupun Bapak, Ibu dan saudara harus bekerja, harus keluar rumah dan melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu dan saudara semua. Amin.